Hey yo, what's up guys? Ketemu lagi di channel SKR7 SKR7 Prime. Wah, makin rame aja ini ya. Makin rame kita yang makin rame. Gimana kabarnya, Bre? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, lama tak jumpa Pak. Lama gak muncul di Inframe ini. Lama ngilang lu ya, lama ngilang. Oke, ini mau cerita apa ini kita kali ini temanya ini? Kali ini kan kemarin ada yang request ya cerita apa tuh ya? Cerita horor. Cerita horor ya? Nah, itu kan view-nya juga rame itu di horornya. Lumayan rame. Nah, karena kemarin juga ada yang request kan itu yang horor, Bang lanjut horornya lagi, seru gitu. Ini cuman nggak tahu nih yang seru apanya ini. Apa mukanya yang serem apa ceritanya serem, Bre? Mungkin kalau feeling saya di muka orangnya Mukanya kayaknya. ya, mendukung ya. Tapi Bre, cerita gue sih ya kalau horor itu rata-rata di gunung sih. Di gunung ya, yang kayak di episode kemarin ya. Emang rata-rata cuma beberapa ada cerita yang justru lebih serem di rumah di peradaban ya. Iya. Kalau di gunung itu emang ada yang serem, ada yang seremnya biasa, ada Iya. yang lumayan kayak Iya, gitu sih. betul. Terus situ ceritanya yang enak itu di mana? Oh, cerita yang paling serem nih ya, Ya, gua ada serem. pengalaman yang paling serem itu waktu itu gua ke Gunung Cerme. Gunung Cerme yang lu tau gak Gunung Cerme yang di Kuningan? Ya, tuh? betul ya. Gunung Tahu. tertinggi di Jawa Barat itu. Nah, ceritanya tuh dulu gua naik bertiga sama kawan gue dari Bekasi. Itu gue ngelintas, Bray. Dari Kuningan, jalur apa namanya? Dari Kuningan turunnya di Linggarjati. Kejadiannya itu pas gue lagi turun. Oh, berarti habis dari puncak ya? Dari puncak. Emang dia jalur Linggarjati itu jalur ekstrim, Bray. Dia tuh tanjakannya bener-bener hampir kayak 90 derajat. Itu medannya itu apa bebatuan apa tanah itu? Macam-macam. Ada batu-batu, ada tanah juga, sempit juga. Terus kalau dia hujan, itu dia jadi jalur air, Bray. Itu kalau hujan berarti bahaya banget itu. Makanya kalau hujan disaranin kita minggir dulu. Karena ditakutkan ada air bah yang nutupin jalur itu. Oh iya, betul. Pos-posnya pun lumayan serem, Bray. Posnya? Pos-pos pemberhentian ya, itu. Pos istirahat. Ada yang namanya pos kuburan kuda. Buset. Ada yang namanya pos Bapak Tere. Bapak Tere. Bapak Tere tuh Bapak Tiri gitu. Macem-macem lah, gue lupa tuh. Nah, ceritanya itu gue lagi turun sore-sore. Nyampe di shelter pos 1. Shelter pos 1 ketemu sama rombongan dari Bekasi rupanya. Dari Bekasi juga. Bekasi juga. Tapi bukan temen itu. Bukan, justru kita pas ketemu, "Weh, apa kabar?" Ya, Bang. Dari mana, Bang? Dari Bekasi. Oh, kita juga dari Bekasi gitu kan. Wah, temen nih gue bilang kan. Nah, dia udah beres istirahat, kita baru nyampe. Bakar-bakar dulu sebatang. Udah mau maghrib nih, udah mau malam. Oh, berarti jalannya dari pagi itu berarti? Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Berarti ngecamp di atas dulu ya? Ngecamp di jalur Kuningan itu. Oh iya. Nah, itu kita habis muncak, kita turun. Ketemunya sore. Terus dia ngajak turun tuh. Udah mau malam. Yuk turun. Ayo dah, oke kita ngikut gitu kan. Oke lah, turun. Nah, ceritanya ada alarm azan maghrib. Berhenti dulu yuk. Ya udah berhenti, ngebreak lah. Berhenti. Ada yang bakar dulu bentar. Nah, rombongannya itu kan 3 orang Bekasi itu di depan. Rombongan kita di belakang. 3-3 tuh. Nah, yang paling depan itu ceritanya ya lihat-lihat lah, mantau lah ya. Terus dia kayak nunjuk-nunjuk gitu kan. Terus diem. Udah diem terus, yuk lanjut lagi. Oke, lanjut. Cuk, jalan makin lama makin maghrib. Berhenti lagi. Dicek lagi. Hitung lagi. Iya, dia kelakuannya kayak orang hitung gitu kan. Kita diem aja gitu kan, orang kenapa gitu kan. Cuman nggak ngomong itu. Ya enggak, kita ngobrol, justru diem terus ngobrolnya kayak bercanda aja gitu kan sepanjang jalan. Nah, turun lagi kayak gitu aja terus sampai Gapura masuk. Selamat datang lah gitu ya. Gapura pendaftaran. Wih, cakep nih gue bilang. Foto dulu yuk. Jangan, kita turun aja. Udah mau nyampe kok warung, kata dia gitu. Besok pagi aja foto-foto, kata dia. Oke. Nah, kita turun sampai warung. Kita mandi dulu lah, makan bersih-bersih dulu lah ya.
habis itu ngobrol kan ketemu. Udah pada beres. Terus dia ngomong, Bray, lo tau nggak kenapa lo pada gue hitungin gitu? Apa bang? Kita tuh jalan bertujuh, Bray. Buset. Padahal saat itu berenam, Bray. Buset. Dia bertiga, gue bertiga. Dia ngitung, mastiin 1, 2, 3, 4, 7 ya. Ya udah dah, mungkin udah malam apa, dia turun lagi. Ya. Kita turun lagi, ngecek lagi, masih bertujuh, Bray. Masih bertujuh lagi. Terus turun lagi. Nah, pas ketemu yang gue bilang pos pendaftaran, dia lihat lagi. Berenam, Bray. Berenam. Buset. Cek lagi, 6. Ya. Gue salah ngitung apa gimana ya? Jangan-jangan orang nyari rumput kali. Jadi maghrib menjelang malam, gue tuh sampai turun itu sampai warung tuh udah jam 7-an. Oh, udah malam berarti. Udah malam. Nah, bilang kan, lu kenapa nggak ngomong? Gue bilang, itu kan orang di belakang gua. Gue paling belakang. Oh, paling belakang. Kan, iya. Orang terakhir di belakang gua gitu kan. Anjir. Nah, itu ada akhirnya kan ikut ngobrol ya, yang punya warung. Emang bang kalau maghrib tuh berhenti dulu katanya. Emang banyak kejadian itu pas maghrib itu. Ada yang macem-macem lah. Terakhir itu yang kemarin itu katanya. Maghrib hujan, dia lanjut naik, petir, ininya pohonnya nimpa orang itu. Dia ngiranya ya mungkin korinnya mungkin ya. Itu ngikut, mungkin kata dia lah pengen ikut pulang lah, mungkin kata dia ya. Kirain saya orang nyari rumput. Pengennya sih gitu. Iya. Kenapa nggak ngomong, kali aja tukang rumput. Cuman tukang rumput kok jam segitu. Iya, gitu. Rumputnya nih, aduh kambing kelaparan itu malam. Kalau lu gimana, Bray? Kalau saya dulu pernah nih. Jadi pas waktu saya kerja di Pulau Jawa dulu. Kejadiannya di tahun 2011 akhir mau ke 2012. Pulau Jawa di mana, Bray? Di luar Pulau Jawa. Ada di salah satu pulau lah intinya gitu kan ya. Nah, itu di situ udah hampir setahun. Terus saya memutuskan untuk mau pulang ke Jawa itu, kejadiannya kan waktu perjalanan mau pulang ke Jawa tuh. Nah, itu karena ada insiden di sana itu perang antara pribumi situ sama penguasa di situ. Sesama orang situ. Emang bener-bener di situ itu gimana ya? Udah kayak kota mati. Karena ceritanya yang katanya dulu itu ada benda terbang sendiri kan. Saya di sono nyaksiin sendiri, emang bener kayak gitu. Ada yang terbang loh. Ada yang terbang kayak pusakanya apa itu. Bukan drone tuh ya. Bukan. Kirain saya juga helikopter kok pendek amat gitu kan. Makanya itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Udah agak kondusif lah. Itu saya pulang. Saya kebetulan naik transportasi kapal laut, saya di situ sendiri. Nah, terus ada sebelah saya itu waktu nunggu di pelabuhan itu ada 6 orang apa 5 orang lah gitu. Di jalan ngambil penumpang. Itu tuh bukan ngambil, jadi kan nungguin tuh kalau mau naik kan antri. Makanya saya istirahat dulu sambil ngobrol-ngobrol. Bang, mau kemana? Oh, ini mau pulang. Kemana? Ke Jawa. Oh, sama dong. Itu orang itu di wilayah pokoknya Jawa Timur pertengahan itu. Cuman mohon maaf nggak bisa saya sebutin gitu. Nah, udah ngobrol, udah akhirnya sampailah ke naik kapal. Itu perjalanan 28 jam. Naik kapal itu? Naik kapal. Semalaman. Gak mabuk lo, Bre? Nah, waktu itu pas bener kejadian ombak gede-gedenya. Saya tidur aja sampai muter sini, geludung sini, sampai nubruk-nubrukin orang gitu. Soalnya kan di sono kan kalau di kapal itu tidurnya kan kayak di balai itu ya namanya ya. Pokoknya kayak balai lah itu. Jadi ngegelundung sini, gak ada batasan. Jadi enggak diikat gitu, Bro. Enggak ada safety-nya, enggak ada. Nah, kejadian itu waktu di kapal itu masih berenam itu. Saya sama rombongan itu berlima apa berenam lah. Masih ngobrol, masih kan ada fasilitas kayak hiburannya itu kayak
musik lah, live musiknya gitu. Udahlah ngobrol, cerita kerja apa gitu kan, udah cerita. Nah pas waktu, singkatnya cerita, pas waktu mau turun kapal, udah Pulau Jawa itu Tanjung Perak itu udah kelihatan pelabuhannya. Langsung ya kapalnya? Nah, langsung. Jadi mau sekitar 2 jaman lagi lah pulau kan udah kelihatan tuh. Nah udah kelihatan. Itu orang yang satu itu yang barengan saya itu yang saya kenal dari pelabuhan. Nah itu saya izin ini dulu lah, ke toilet dulu. Nah ke toilet dulu, terus ya udahlah toilet. Cuman kok setengah jam, sejam kok nggak turun-turun. Mungkin lagi ngerokok di apa itu di pinggir itu kan. Yalah sampai turun. Kok belum apa namanya nongol juga orangnya. Diteleponin lah akhirnya, di video call, kamu di mana ini? Terus dia telepon, nggak taunya di mana coba, balik lagi ke Kalimantan. Itu anehnya, itu namanya apa kalau perpindahan itu? Transportasi transformer. Apa ya, transmigrasi perpindahan orang itu goib apa ya? Teleportasi. Oh iya, teleportasi ya, betul. Jadi dia video call itu balik lagi ke Kalimantan. Itu lo tanya, itu dia dalam keadaan sadar apa? Sadar, dia itu ke kamar mandi. Ya kan, ke kamar mandi, masuk kan di kamar mandi mana kapal kan. Keluar itu di kamar mandi pelabuhan. Kok bisa gitu? Saya juga nggak percaya kan. Udah singkat ceritanya lagi ngobrol. Permisi ngambil tisu. Ngerecokin aja. Penampakan anjir, gue kaget. Kirain orangnya itu. Nah terus lanjut lagi. Emang aneh itu orang satu. Bangke bener. Ngagetin orang lagi serem-seremnya lagi. Bangke bener. Nah waktu kejadian itu orangnya juga sadarnya juga pas masuk, juga di dalam harusnya kan logikanya kalau keluarnya itu kan kamar mandinya berubah ya. Itu enggak, masih mirip kayak dia waktu masuk di kamar mandi kapal. Dia keluar, terus dia memastikan lagi kan, loh kok di sini, dia masuk lagi berubah itu. Kamar mandinya berubah jadi tempat kamar mandi di pelabuhan itu. Wow. Itu. Itu saya bener-bener masa sih? Terus saya ini loh yang ngobrol kan, namanya berenam itu kan ngobrol kan. Iya emang saya matiin, bener saya. Terus singkat cerita ngobrol lah, emang kenapa? Dia ceritain, ternyata dia itu kabur, maksudnya bukan kabur ya, kayak lari dari permasalahan. Lari dari kerjaan mungkin? Enggak kerjaan, jadi ada masalah sama orang pribumi situlah ibaratnya. Ada masalah. Cuman masalahnya apa? Saya mohon maaf nggak bisa nyeritain. Mungkin pribadi mungkin. Nah gitu, itu balik lagi. Terus akhirnya ya udah kamu beresin lah. Udah sampai di pelabuhan Tanjung Priok itu udah saya pisah, soalnya kan saya sendiri gitu. Teman-temannya nungguin lah itu. Nah bukan nungguin sih, dia akhirnya balik juga. Kan nggak mungkin nungguin dia balik lagi ke sini kan, belum tentu urusannya langsung. Iya makanya itu. Tapi emang kejadian itu kayak di luar negeri juga banyak bray. Ya kan itu. Makanya saya itu yang dibilang lorong waktu. Permisi mau langin tisu Pak. Ini beda lagi orangnya. Ini maunya apa sih sebenarnya ini orang? Emang konyol ini orangnya. Mengganggu lagi serem-serem jadi gak serem ini. Aduh. Nah terus situ lagi, balik lagi, ada cerita lagi nggak selain itu? Apa ya? Ya rata-rata gue di gunung ya. Di gunung ya. Emang, berarti anak gunung lah ya. Anak gunung emang gue dulu tuh aktivitas olahraga sebenarnya gue demen olahraga. Iya. Tapi gue juga seneng jalan-jalan gitu kan. Cuman memang kejadian itu rata-rata emang waktu gue awal-awal naik gunung lah. Kalau udah makin kesini kayak makin apa sih namanya? Jarang. Iya jarang nemu yang serem-serem, mungkin karena udah happy, udah dewasa, terus fisik juga udah makin meningkat kan. Iya. Nah itulah makanya di kampus gue itu ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu kita latih dari pengetahuan,
terus fisik juga dilatih, terus kita juga mempraktekkan biar nanti ketika kita melakukan kegiatan hiking itu kita nggak nyusahin diri sendiri, udah gitu. bisa lah mengatasin setiap problem-problem gitu karena ya. Setiap yang kita temukan tuh belum tentu mistis juga, walaupun ada yang di luar nalar ya. Nah, salah satunya tuh gue pernah waktu itu ngediksar angkatan gue di bawah gue lupa 2-3 angkatan lah. Ceritanya gue lagi main di gunung di Kerawang. Di Kerawang itu ada peserta cewek cowok lah, kita bikin per tim. Gue ngawal tim yang paling terakhir. Oh, itu acara itu kampus. Gitu. Jadi begitu sampai ke gerbang tempat itu kan dikelompokkan. Tim pertama maju jalan. Ada pendampingnya senior. Gue ngawal yang paling terakhir. Itu berapa kelompok itu? Ya dikit sih. Kita kan ada 10 peserta 9 gitu. Satu tim itu cuma bertiga aja. Kurang lebih di 3-4 lah ya. Ya 3-4 paling belakang. Terus udah jalan. Itu sepanjang jalan ada peserta cowok itu bener-bener ngerepotin banget di jalan. Ada yang celananya sobek lah. Ada yang sepatunya mangap lah. Ya ampun, gue bilang. Lah emang itu nggak dikasih saran dulu, oh ini kalau mau naik ini outfitnya seperti ini. Nah biasanya kita kan ada teori dulu Bray. Sekitar 2 minggu gitu atau sebulan baru dipraktekkan ke gunung kayak gitu kan. Udah kita kasih tahu nih sepatu standarnya begini, baju segala macem kan. Itu udah dibilang pakai sepatu bot kali. Tahu tuh sepatu apa itu, nggak jelas itu, kakinya beda kayak kaki gajah itu. Bener ngerepotin buat terlemes, gimana lagi. Udah jalan buat tenang-tenangin dikit ya. Jalan. Sampai lokasi di briefing bentar, terus istirahat ceritanya. Nah, materinya waktu itu survival. Jadi cari makanan di sekitar kalian. Berarti nggak bawa persiapan itu? Ada kayak kompor-kompor gitu ada. Iya, cuman bahan bakunya nggak bawa. Bahan baku enggak. Cuma nekat itu mah kalau saya. Ya, tapi makanan benerannya kita bawa. Dari panitia panitia gitu. Kalau sewaktu terjadi apa-apa. Nah, ceritanya dia nyari tuh. Nyari enggak balik-balik. Cari nama kawan gua. Ketemu kayak orang linglung. Itu hilangnya lama itu? Enggak hilang, jadi nyarinya jauh. Diterakin, woi nyari mana lo? Enggak nyaut-nyaut, dicariin. Rupanya nyarinya jauh dia. Ditarik, bawa apa lo? Ada yang bawa apa lah ya? Ya maaf ya yang punya kebun itu. Oh iya. Tapi ya itu materi mungkin lah. Itu masih di bawah ya itu ya. Masih di bawah, makanya masih banyak kebun. Nah, giliran dia itu bawa buah tuh nggak tahu buah apa ya, tapi luarnya tuh berduri kayak durian itu, tapi duri kecil, gue lupa, gue nggak tahu lah pas nggak pernah lihat apa gitu, sirsak apa tapi durinya tajam banget gitu. Oh iya, kayak sirsak itu kecil ya, banyak ya mungkin ya, soalnya agak gede dikit sih. Orang bawa buah apa namanya, kita juga malam kan, macem-macem aja gitu kan. Udah akhirnya dibarisin, dimasak dulu, makan dulu, kemudian baris. Gak lama kawan gue yang paling belakang nih cerita nyusul. Dia ketuanya lah. Masih tahu gue itu peserta yang nyusahin itu suruh pulang kata dia. Kenapa bang? Dia ikut kegiatan diksar itu nggak izin orang tua. Buset. Padahal itu syarat utama ya itu ya. Syarat utama. Jadi itu kan peserta itu ya, itu kan diwajibkan buat naro nomor keluarga. Iya. Oh ya? Ini orang iseng banget. Lagi serem kok. Untung gua nggak kagetan. Lemparin duit kayak apa gitu ya. Sampai mana tuh? Sampai ini mau disuruh pulang. Iya, jadi diwajibkan ngasih nomor ke keluarga. Nah, buat mastiin bener izin nama orang tua, itu kawan gue itu nelponin keluarga satu-satu. Ada satu nelponin, kok jawaban ibunya beda. Ngomongnya
pergi kemana lah, jalan-jalan apa. Oh, izinnya tetap izin, cuman nggak naik gunung. Nggak naik gunung, izinnya pelesiran kemana gitu kan. Terus ngomong lah si kawan gue ini ikut diksar di gunung 3 hari. Ya ampun, lama banget, ngapain ke gunung? Itu anak-anak manja kata dia. Wah, nggak bener. Lu nggak bener ya? Ini tim ini banyak gangguan nih, banyak gangguan nih. Rese timnya. Gangguan mistis. Gitu. Yaudah, akhirnya kita panggil itu peserta, kita jelasin. Nanti istilah kita gagalkan lah kegiatan dia itu sebagai anggota. Nanti bisa diikutkan di tahun depan. Kita kasih pengertian lah ya. Ya udah, akhirnya pulang ditemenin sama kawan gue itu. Singkat cerita, udah pagi. Kita cek foto dulu kan. Lihat foto itu pas dibarisin. Itu yang peserta tadi yang nyusahin itu. Di belakangnya dia itu ada semacam bayangan putih tapi persis banget dia. Persis banget. Berarti kayak double gitu dia. Double di belakang. Cuma dia cuma sampai dengkul lah istilahnya bayangannya. Itu benar-benar nyata banget bayangannya. Kalau maaf ya, kalau masalah kamera kan gitu pakai kamera digital. Udah gitu kan lightingnya juga. Harusnya kalau biasan itu semuanya. Iya, kita nggak ada lampu macem-macem kok. Cuma ngandelin dari kamera. Tapi ada itu bayangan yang persis badannya dia. Itu dari situ gue yakin ya benar lah keputusan kita itu. Iya. Makanya kita persiapan itu penting kan. Iya, betul, izin betul, orang tua kita. Bahkan kita kalau kerja keluar kota juga kita harus izin keluarga, entah orang tua, entah istri gitu kan. Seperti itu lah. Ya. Serem juga itu kalau saya mah. Itu kalau orangnya yang bersangkutan itu ngeliat itu, waduh kayak gimana ini? Ya itu karena dia gagal jadi anggota nggak kita kasih lihat. Tapi teman-temannya dia kita kasih lihat. Iya. Buat pelajaran aja lah. Betul. Oke, kalau saya ini ada satu lagi cerita ini, yaitu kejadiannya di tahun 2006 kalau nggak salah 2026 pas waktu saya masih kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. 2006 kali. 2006 ya. 2006. Itu waktu saya masih ngejaga rental PS karena kakak saya kebetulan ngerental PS, saya yang suruh ngejaga. Nah, ini kejadiannya ini 1 minggu apa 5 hari sebelum Lebaran. Ini. Nah, ceritanya kan ada sekolahan lain yang biasa badung gitu, cabut ngebolos ya kan. Ngebolos ngerental di tempat saya itu sampai nginep bre. Sampai dikirimin makanan, kirimin pakaian itu sama pacarnya. Oh, pacarnya. Bukan orang tuanya itu. Kayaknya orang tuanya juga kayak udah lepas lah gitu kan. Nah, singkat cerita itu ada 3 orang. Cuman yang 1 orang ini udah nggak sekolah. Oke. Yang 1 orang nggak sekolah, merantau lah. Itu kan merantau, pulang dari merantau. Nah, tahu sendiri kan anak muda kalau habis dari merantau pulang kampung mabuk-mabukan. Berasa ya gitu kan, mabuk-mabukan berdua itulah. Nah, naasnya itu malam takbir apa 2 hari 3 hari sebelum Lebaran itu kecelakaan orang yang di motor apa kecelakaan di jalan, jadi nabrak pembatas jalan. Udah akhirnya saya juga shock lah, kaget. Orang biasanya di tempat saya terus kecelakaan gitu kan serem gimana gitu kan. Nah, singkat cerita pas kejadian seremnya ini, dia kan seneng main gitar hero. Oh, di game itu. Nah, di game itu ada gitar hero 2 namanya, lagu Inggris ya kan. Itu kejadiannya antara jam 12 sampai di jam 2 pagi malam. Itu kan. Itu rental udah saya tutup itu. Oh, udah tutup lah. Karena saya sekolah sama kakak saya, pokoknya jam 10 udah tutup. Akhirnya saya tutup. Saya tidur juga di sebelahan sama rental PS. Jadi tempat rental PS ruangan sendiri, saya sebelahnya. Oh, lo tidur di tempat rental PS? Ya, di kakak saya itu. Nah, ya kan. Pas waktu itu bunyi suara itu, gitar hero itu. Wow. Saya langsung, itu siapa sih? Kirain kakak saya habis pulang ngejaga ya.
kerja itu biasanya kan main PS dulu. Cuman nggak pernah yang namanya main Guitar Hero, biasanya bola kan. Saya tengokin lah, nggak ada orang bre. Nggak ada orang, udah mungkin halusinasi lah itu. Itu kejadian di 2 kali sampai 3 kali, udah 2 kali halusinasi nih, sampai ketiga kalinya itu, wah ini udah nggak bener ini. Itu langsung saya keinget sama almarhum. Itu di hari itu? Di hari langsung 3 kali. Itu saya ceritain lah. Itu kakak saya juga enggak dengar apa-apa. Mungkin saya positif thinkingnya oke lah, saya halu. Besokan harinya kejadiannya lagi, itu di siang hari. Pas rental PS gak ada orang. Ngedenger lagu itu. Dilihat nggak nyala tuh PS. Nggak nyala. Bener kebuka, cuman lagi nggak ada yang main PS. Buset ini mah. Saya ceritain. Oh iya saya benar. Itu saya sampai merinding ini. Penasaran itu ya. Iya, mungkin karena udah biasanya di situ mungkin ya. Iya. Tapi kayak gini loh Bray, kalau kata penelitian gitu ya, emang yang namanya benda itu bisa nyerap energi orang hidup. Oh gitu. Iya. Makanya rata-rata kalau lo ngelihat ada cerita apa namanya reality show hantu itu rata-rata kayak di pabrik, kayak di kegiatan biasa ya aja. Ruangan kosong atau gimana? Karena dia energi hidup itu masuk ke benda itu. Oh iya. Ke benda rata-rata besi lah. Ya gitu katanya sih seperti itu dan itu bakal keluar lagi. Allahu alam lah itulah ya. Itu kan teori ya kan. Oke, kita nggak terasa ini udah cukup lama kita ini. Iya. Oke, mungkin sekian dulu ya guys untuk pembahasan horornya kali ini. Mungkin ada dari kalian yang punya pengalaman horornya boleh diceritain atau ditulis di kolom komentar guys. Dan tak lupa juga kalau Anda atau kalian pengen berlangganan di channel YouTube kita, tentunya jangan lupa di tombol subscribe-nya ya, dihidupkan sama lonceng notifikasinya. Terus apa lagi, Bre? Apalagi channel kita yang lain, maksudnya platform yang lain, Facebook ada SKR 7 Pride, terus TikToknya juga ada SKR 7 Pride. Ya. Mungkin itu aja ya. Itu aja sih. Soalnya Instagram, Bang. Oh ya, Instagram, betul. Instagram. Soalnya kita lagi magang ini host ini. Benar-benar kita mencoba karena hostnya lagi sakit gigi katanya. Oke ya guys, mungkin cukup sekian konten kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.